Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti, absen 27 dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan Mezaluna dari kelompok 1. Apa saja solusi yang telah diusulkan untuk mengatasi konflik ini secara jangka panjang? Solusi yang diusulkan adalah dalam melawan tentara Jepang, Kyai Haji Zainal Mustafa sempat membentuk pasukan tempur Sukamana pada tanggal 25 Februari pada tahun 1944. Pasukan ini melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan cara menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya, melakukan sabotase dan memutuskan kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi. Untuk melancarkan aksinya ini, Mustafa juga meminta para santrinya untuk membuat bambu runcing dan golok sekaligus berlatih silat. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Setiawan dari absen 18. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alfat. Apakah ada kelompok atau organisasi yang terlibat dalam upaya perdamaian di Sukamana dan Tasikmalaya? Siapa saja mereka dan apa yang telah mereka lakukan? Di Sukamana dan Tasikmalaya terdapat beberapa kelompok dan organisasi yang terlibat dalam upaya perdamaian dan pembangunan sosial. Beberapa di antaranya meliputi Forum Kerukunan Umat Beragama, Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Sukamana, yang ketiga Lembaga Swadaya Masyarakat, yang keempat Pemerintahan Daerah Tasikmalaya, yang kelima Komunitas Pemuda dan Mahasiswa. Keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan ini mencakup pendidikan, dialog antara agama, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi sosial. Upaya-upaya ini penting untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan damai di Sukamana dan Tasikmalaya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azhar Hadian Saputro dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Zafira, kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana dampak perlawanan rakyat Singaparna terhadap kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat di Sukamana dan Tasikmalaya? Perlawanan rakyat Singaparna terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1944 membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat di Sukamana dan Tasikmalaya. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, penindasan dan ketidakadilan yang dialami memupuk solidaritas di antara warga. Yang ketiga, penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi terhadap mereka yang terlibat atau dicurigai terlibat dalam perlawanan berdampak pada ketakutan dan trauma di kalangan masyarakat. Yang keempat, Kyai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya tewas ataupun ditangkap yang berdampak pada struktur sosial dan kehidupan keagamaan di daerah tersebut. Yang kelima, konflik dan tindakan militer dari penjajah menyebabkan gangguan ekonomi, termasuk kerusakan properti dan infrastruktur. Yang keenam, banyak warga yang kehilangan mata pencaharian mereka akibat penindakan dan penghancuran oleh pihak Jepang. Yang ketujuh, penjajah Jepang menyita banyak sumber daya termasuk hasil pertanian dan ternak yang memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Yang kedelapan, penjajah seringkali memaksa penduduk untuk bekerja secara paksa atau romusa sehingga mengurangi tenaga kerja yang tersedia untuk pertanian dan aktivitas ekonomi lokal lainnya. Yang terakhir, banyak rumah dan ladang yang hancur ataupun ditinggalkan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi banyak keluarga. Berikut jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Putri Dharma dari kelompok Sukamana dan Tasikmalaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raina Arfiasa, kelompok 2. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang melatar belakangi rakyat Tasikmalaya melakukan perlawanan terhadap Jepang. Jawabannya adalah, pemerintah kolonial Jepang menerapkan seikere, yaitu penghormatan yang dilakukan dengan membungkuk sampai 90 derajat kepada Amaterasu Omikami atau Dewa Matahari yang merupakan kaisar Jepang. Kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan kepercayaan rakyat yang beragama Islam. Pasalnya, dalam Islam membungkuk 90 derajat adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan, sedangkan seikere dilakukan kepada manusia. Maka itulah yang melatar belakangi rakyat Tasikmalaya melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perkenalkan, nama saya Rafan Gibran dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alifah kelompok 2. Bagaimana strategi militer yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam pertempuran Sukamaju dan Tasikmalaya?
Pasukan Indonesia menggunakan strategi gerilya, yaitu melakukan serangan mendadak dan kemudian menghilang ke daerah yang sulit dijangkau oleh Belanda. Mereka menggunakan penggunungan, hutan, dan daerah terpencil untuk menghindari konfrontasi langsung dan mempersulit pasukan Belanda untuk menyerang mereka. Sedangkan pasukan Belanda menggunakan strategi konvensional dengan melancarkan operasi militer besar-besaran untuk mencari dan menghancurkan basis-basis militer Indonesia. Mereka menggunakan pasukan lengkap serta dukungan artileri dan serangan udara. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Hairunisa dari kelompok 3. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dava kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa faktor utama yang memicu perlawanan di Sukamana? Jawabannya adalah, yang pertama, ketidakpuasan terhadap pemerintah atau ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kedua, ketidaksetujuan dengan kebijakan lokal seperti pengambilan tanah tanpa kompensasi yang adil atau penolakan hak-hak dasar warga. Yang ketiga, ketidaksetujuan dengan praktik bisnis tertentu yang dianggap tidak adil atau merugikan masyarakat juga dapat memicu perlawanan di Sukamana. Dan yang terakhir, perbedaan budaya dan agama antara kelompok-kelompok di Sukamana juga dapat menjadi faktor utama yang memicu perlawanan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata salah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raya Syakira Wisati dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa saja nilai-nilai yang dapat diambil dari perlawanan Sukamana dan Tasikmalaya dalam konteks perjuangan nasionalisme Indonesia? Yang pertama, ada patriotisme, yaitu cinta tanah air. Yang kedua, yaitu ada persatuan, kerjasama masyarakat dalam menghadapi musuh. Ketiga, ada keberanian terhadap melawan kekuatan militer penjajah. Keempat, pengorbanan harta, waktu, dan nyawa. Nah, yang kelima ada kesadaran nasional, kesadaran akan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadek Kusna Anggara Putra dari PA12. Jadi, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Faiz kelompok 4. Apa dampak perlawanan dari Sukamana terhadap Jepang? Jadi, dampak yang ditimbulkan dari perlawanan Sukamana, salah satunya perlawanan ini menginspirasi pahlawan di daerah lain terhadap kependudukan Jepang. Yang kedua, terjadinya penyiksaan serta eksekusi pada para tokoh pejuang. Adanya pengawasan terhadap organisasi Islam di Indonesia pada waktu itu, dan juga penghancuran benda seperti penghancuran benda masyarakat lokal seperti rumah dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Rasi Kumandarinanda. Saya dari kelompok 3 dan saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus yang berasal dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa itu Seikere dan mengapa kebijakan tersebut ditentang oleh warga Sukamana di Tasikmalaya. Nah, saya akan menjawab. Seikere adalah penghormatan kepada Dewa Matahari dengan mengukuhkan badan mengarah pada matahari terbit. Hal ini wajib dilakukan oleh bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jepang menginginkan penduduk Indonesia melakukan Seikere karena dari sini sebagai wujud penghormatan kepada Kaisar Jepang. Tradisi ini mendapat tantangan dari rakyat Indonesia. Salah satu perlawanan ditunjukkan oleh pemimpin sebuah pesantren di Singaparna, yaitu K.A. Zainal Mustafa. Mengapa demikian? Tradisi ini ditolak oleh pemimpin pesantren Singaparna, K.A. Zainal Mustafa, karena termasuk syirik atau menyekutukan Tuhan, sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, K.A. Zainal Mustafa menguatkan santrinya untuk menolak Seikere agar tidak menyekutukan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.